Setelah 7 tahun berlalu dari kasus yang menimpa keluarganya, sekarang Vijay sudah berhasil menjadi pengusaha sukses. Sesuai dengan hobinya menonton film, ia pun membuka perusahaan bioskop, dan berhasil membawanya menjadi orang sukses. Selain itu, Vijay juga tetap mengelola perusahaan lamanya. Selama 7 tahun itu, banyak hal yang telah dilakukan oleh Vijay. Namun ada beberapa kejanggalan, dengan aktivitas yang sering Vijay lakukan. Di antaranya adalah, Vijay sering bergaul dengan orang-orang yang tidak satu circle dengannya. Ia sering menemui teman barunya yang berprofesi sebagai tukang penjaga kuburan. Pria itu bernama Savio. Vijay sangat baik kepada Savio. Vijay sering memberikan bantuan kepada Savio untuk membiayai sekolah anaknya. Savio sangat berterima kasih kepada Vijay. Baginya, Vijay adalah orang kaya yang sangat dermawan. Selain itu, Vijay juga berteman dengan satpam di sebuah rumah sakit terbesar di pusat kota. Satpam itu bernama Galip, namun berbeda dengan Savio yang sering diberikan bantuan finansial. Vijay justru sering membelikan Galip minuman keras. Vijay tahu bahwa Galip adalah seorang pemabuk. Oleh karena itu, Vijay sering membelikannya minuman beralkohol. Di tengah kesibukannya, Vijay juga menyempatkan diri membuat sebuah proyek. Ia menemui seorang penulis terkenal yang bernama Ali. Ali adalah seorang penulis yang akrab dengan pihak kepolisian. Tak jarang, Ali sering membantu kepolisian dalam menangani kasus-kasus yang rumit. Dari sini mulai terlihat kejanggalannya. Sebab, dari sekian banyaknya yang berprofesi sebagai penulis, kenapa Vijay justru malah memilih Ali? Sedangkan, buku yang ia terbitkan, kisahnya sama persis dengan kejadian yang menimpanya 7 tahun silam. Walaupun nama dan tempatnya sudah disamarkan, tapi tetap ini berbahaya bagi Vijay. Mengingat, Ali yang sangat dekat dengan pihak kepolisian. Buku itu sekarang sudah selesai. Vijay memberinya judul dengan nama, Drishyam. Mengenai hak ciptanya, Vijay menyerahkannya kepada Ali. Selama ini, Vijay sangat dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Sebab, Vijay dan keluarganya dikenal sebagai keluarga yang baik dan dermawan. Bahkan, Vijay juga baik terhadap orang yang tidak dikenalnya. Hal itu terbukti, saat seorang mantan napi yang baru keluar dari penjara, meminta tolong kepadanya agar dibantu mencarikan pekerjaan. Vijay dengan senang hati akan membantunya mencarikan pekerjaan. Pria itu bernama David. David mengucapkan terima kasihnya kepada Vijay. Selain itu, David juga merasa pernah melihat Vijay. Tapi ia tak mengingat kapan, dan di mana ia pernah melihatnya. Seperti itulah Vijay menjalani kesehariannya, ia selalu menyempatkan diri untuk makan di kedainya Pak Martin, yang merupakan sahabat lamanya. Namun berbeda dengan pihak kepolisian. Pihak kepolisian merasa dipecundangi oleh Vijay atas kejadian 7 tahun silam. Hal itu terbukti, Kapolsek baru yang bernama Tarun, memanggil kembali polisi Bahlul yang bernama, Gaitende. Awalnya Gaitende merasa aneh, sebab, ia sama sekali tidak mengenal Tarun. Hal itu ia sampaikan kepada Inspektur Sawan, yang ditugaskan oleh Tarun untuk menjemputnya. Setelah Gaitende sampai di Polsek Pondolin, ia menjadi kaget, sebab, Mira yang selama ini tinggal di London, tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan ternyata, Gaitende dipanggil oleh Tarun, atas permintaannya Mira. Mira sengaja pulang dari London, untuk mengungkap kembali kasus 7 tahun silam, yang menimpa almarhum anaknya. Ternyata selama ini, Mira tidak tinggal diam. Ia menyuruh 2 orang anak buahnya yang berprofesi sebagai polisi, untuk menyamar sebagai tetangga Vijay. Kedua orang itu bernama, Shiv, dan Jenny. Mereka telah melakukan penyamaran selama 2 tahun, dan berteman baik dengan Nandini, istrinya Vijay. Mereka sering curhat, hingga satu hari, Nandini mengatakan bahwa di tanggal 3 itu Vijay memindahkan mayat Sam, tapi Vijay tak memberitahu siapapun, di mana mayat Sam dikuburkan. Karena informasi itulah Mira pulang dari London, dan akan membuka kembali kasus yang telah ditutup 7 tahun silam. Mira akan mendatangi pengadilan, dan akan memohon agar pihak kepolisian diberikan izin, untuk kembali menginterogasi keluarga Vijay. Dan dengan bekal rekaman suara percakapan antar Nandini dengan Jenny, Mira merasa yakin, pengadilan akan memberikannya izin. Pihak kepolisian pun bergerak cepat. Tarun menerapkan puzzle-puzzle, dari mulai kasus itu terjadi, hingga Vijay kembali ke rumahnya. Tarun beranggapan, bahwa Vijay memindahkan mayat Sam, antara jam 1 sampai jam 4 subuh. Oleh karena itu, Tarun menyuruh anak buahnya agar mencari informasi kepada tetangga Vijay.
Apakah di antara mereka, ada yang melihat Vijay pada tanggal 3 Oktober antara jam 1, sampai jam 4 subuh? Tetangga Vijay tidak mengingat kejadian itu, sebab, kejadiannya sudah cukup lama. Namun ada seorang pria yang mengingat kejadian itu. Pria itu melihat Vijay baru pulang ke rumahnya pada jam 4 subuh, dengan mengendarai mobil jeepnya. Keesokan harinya, polisi Tarun sengaja mendatangi rumah Vijay, saat Vijay tidak sedang berada di rumah. Hal itu sengaja Tarun lakukan agar Nandini merasa ketakutan. Setelah Tarun pergi, tiba-tiba Jenny datang dengan tergesa-gesa. Jenny mengatakan, bahwa pihak kepolisian sedang menggali kuburan Sam di halaman gereja. Nandini yang panik, kemudian menelpon Vijay supaya buru-buru pulang ke rumah. Setelah Vijay sampai di rumah, Nandini langsung menceritakan apa yang baru saja disampaikan oleh Jenny. Nandini juga bertanya, apakah Vijay menguburkan mayat Sam di halaman gereja. Vijay tetap bungkam mengenai hal itu, ia mengatakan kepada Nandini agar tak membicarakan hal itu lagi. Dan ternyata, pihak kepolisian menyadap pembicaraan antara Vijay dan Nandini. Mereka pun akhirnya frustasi, karena Vijay tak mau mengatakan di mana mayat Sam dikuburkan. Karena sulitnya mencari bukti, pihak kepolisian kemudian mengadakan sayembara. Bahwasannya, barang siapa yang memberikan informasi tentang Vijay di tanggal 3 Oktober antara jam 1, sampai jam 4 subuh, maka pihak kepolisian akan memberikan imbalan yang sangat besar. Berita itu pun menyebar dengan cepat. Hingga orang-orang yang sedang makan di kedainya Pak Martin pun membicarakannya. David yang sedang makan di tempat itu pun, tak sengaja mendengar obrolan itu. Padahal, ia baru saja bertemu dengan Vijay di tempat itu. Bahkan, ia mengatakan kepada Vijay bahwa dirinya sudah mendapatkan pekerjaan di luar kota. Ternyata, setelah itu Vijay pergi ke kantor polisi untuk mengadukan keresahannya akhir-akhir ini. Vijay merasa bahwa polisi telah menakut-nakuti keluarganya. Inspektur Sawan pun meminta maaf atas kejadian ini. Tak lama kemudian, Vijay pun pamit dan ia pun melangkahkan kakinya untuk keluar. Di saat bersamaan, David juga keluar dari kedainya Pak Martin. Ia bersiap hendak berangkat keluar kota. Baru saja keluar dari kedai, David melihat Vijay yang baru keluar dari kantor polisi. Ia pun kembali mengingat dengan samar-samar, bahwa ia pernah melihat Vijay. Melihat langkah kaki Vijay yang khas, akhirnya David pun mengingat semuanya. Ia pernah melihat Vijay pada tanggal 3 Oktober dini hari. Hari itu juga merupakan hari di mana ia ditangkap oleh polisi atas kasus pengedaran barang haram. Sekarang, David mengingat peristiwa itu dengan jelas. Saat itu, ia terlibat cekcok dengan temannya yang bernama Tony. Kemudian terjadi perkelahian di antara mereka. Tony berniat akan menembak David, tapi David merampas pistolnya Tony. Alhasil, David pun menembak Tony sampai tewas. Tak lama kemudian, datang polisi yang memang sedang mencari mereka. David pun lari menghindari kejaran polisi. Kemudian ia bersembunyi di sebuah bangunan kantor polisi, yang belum selesai. Di saat itulah, ia melihat Vijay sedang menguburkan sesuatu di tempat itu. Setelah melihat Vijay menguburkan sesuatu, David pun pulang ke rumahnya dan hendak mengajak istrinya untuk kabur ke luar kota. Tapi pada akhirnya, polisi mengepung rumahnya dan ia pun berhasil ditangkap, dan dipenjara selama 7 tahun. Dan selama itu pula, anak dan istrinya sangat menderita, sampai-sampai istrinya berhutang ke sana kemari demi memenuhi kebutuhan anaknya. David merasa sedih atas penderitaan anak dan istrinya. Oleh sebab itu, saat ini ia mencari pekerjaan ke sana kemari, untuk membayar hutang istrinya. सब कुछ खराब किया ना मेरी, अब सब ठीक भी नहीं करेगा।